Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Haji Rofiuddin SPD MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Mustafawiyah Palang. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihir rafi'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Amrullah SD selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah, Bapak dan Ibu Guru Madrasah Aliyah Al-Mustafawiyah, utamanya Ibu Pengendali MA, Ibu Hajah Asmari, yang saya banggakan, anak-anak wisudawan dan wisudawati yang saya sayangi, dan hadirin hadirat semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan sehat walafiat. Kita bisa bertatap muka hadir di majelis yang sederhana untuk melangsungkan acara muwada'ah perpisahan kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Mustafawiyah Palang. Mudah-mudahan acara ini, muwada'ah perpisahan kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Mustafawiyah Palang, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi manfaat dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, dalam situasi COVID-19 yang sudah beberapa bulan semakin hari semakin mencekam, semakin hari semakin meningkat jumlah yang positif, sehingga wilayah di daerah Kecamatan Palang dan umumnya se-Kabupaten Tuban tergolong zona merah. Sebagaimana aturan COVID dan telah diinstruksikan oleh pemerintah, tidak diperkenankan mengadakan pertemuan, dan dalam kondisi seperti ini perlu ada yang namanya kesadaran dari semua pihak, utamanya para masyarakat, bagaimana COVID-19 segera selesai, segera berakhir. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, COVID segera dihilangkan dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, sangat dimaklumi bahwa acara muwada'ah ini diselenggarakan dalam bentuk yang sangat sederhana. Al-Haflatul Kubro yang biasa diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah terpaksa tahun ini mauquf, tidak diselenggarakan, tetapi tidak mengurangi semangat, wibawa dan kehormatan anak-anak. Wisuda atau muwada'ah perpisahan tetap diselenggarakan, tetapi bentuknya
seperti ini. Oleh karenanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semuanya harap menjadi maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, kami selaku kepala madrasah menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah maksimal berjuang mencerdaskan bangsa. Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak sampai akhir sekarang di wisuda. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan doa jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan semuanya menjadi barokah. Bapak Ibu guru senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan barokah rizkinya, barokah putra putrinya, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu dan anak-anak, wali murid terpaksa juga tidak dihadirkan. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar undangan-undangan yang lain juga tidak dihadirkan karena keterbatasan acara dan aturan protokol COVID yang harus ditaati dan harus dilakukan. Oleh karenanya kami harap semuanya bisa memaklumi, dan insya Allah karena acara ini acara yang disunting video dan insya Allah bisa disebarkan melalui Facebook dan acara-acara yang lain di grup-grup WA dan lain. Insya Allah Bapak Ibu wali murid bahkan alumni maupun masyarakat sekitar insya Allah bisa melihat suasana acara wisuda seperti ini di medsos maupun di acara yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan, ada satu pesan yang diterangkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir harus berpisah. Hada firaqu baini wa baini. Perpisahan Nabi Musa dan Nabi Khidir terjadi setelah adanya pertemuan. Di dalam pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ada beberapa peristiwa, antara lain anak yang masih kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tidak boleh bertanya. Peristiwa yang kedua, tembok yang sudah miring kemudian dihancurkan. Yang ketiga, perahu juga dibakar. Ini semuanya mengandung arti. Semuanya mengandung arti yang terselubung di dalamnya. Ternyata itu pelajaran makna yang sangat amat luas. Saya tidak perlu membeberkan secara lengkap karena keterbatasan waktu. Dan sejarah telah diterangkan dalam Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran itu tidak pandang bulu, meskipun Nabi Musa adalah seorang Rasul. Nabi Musa ketika ditanya oleh seorang, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling pintar di dunia ini? Jawab Nabi Musa, aku yang paling pintar di dunia. Karena waktu itu Nabi Musa adalah orangnya gagah, orangnya kuat, kekuatannya seperti kekuatan laki-laki 30 orang. Orangnya tampan, pintar, dan penguasa. Dia seorang Rasul. Dia bisa ini dan itu, luar biasa kemampuannya. Sehingga dia mengatakan, akulah yang paling pintar
kita di dunia. Ditegur oleh Allah, ilham turun. Musa diperintah melalui ilhamnya, diperintah supaya menemui Nabi Khidir. Ketika ada beberapa pelajaran yang maknanya sangat luas diberikan oleh Nabi Khidir tersebut, yang saya ambil anak-anak, hadza firaqu baini wa baini. Apa yang terkandung? Bahwa sampai kapanpun kamu berada, sampai kapanpun kamu berusia yang sudah tua, sampai kapanpun kamu sudah punya jabatan yang tinggi, meskipun kamu setelah tamat ini kemudian berjuang di masyarakat, kamu menjadi seorang tokoh, kamu menjadi seorang pemimpin, tetapi diingatkan oleh Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pintar masih ada orang yang lebih pintar lagi, maka tidak boleh merasa, tidak boleh sombong dan lain sebagainya. Ini proses pembelajaran anak. Sama halnya ketika kamu di madrasah aliyah. Sama halnya apa yang dialami oleh Nabi Musa menghadapi Nabi Khidir sebagai seorang gurunya. Logikanya kamu di madrasah aliyah selama 3 tahun, bahkan mungkin kamu sudah mulai dari MTS Al-Mustafa berarti 6 tahun. Apa yang kau lihat di Al-Mustafa? Apa yang engkau peroleh dari guru-guru? Apa yang kau alami di madrasah aliyah, baik susah maupun senang, baik itu yang menyenangkan dirimu maupun yang menyakitkan hatimu, semuanya adalah merupakan satu proses. Kalau enak, itu juga harus bagaimana menjadi barokah. Dan jika peristiwa dan kau alami di madrasah aliyah tidak enak maupun susah, mengecewakan, bahkan dirimu sakit, bagaimana sakit hatimu, bagaimana kesusahan kamu, bagaimana kepayahan kamu, semuanya menjadi barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Saya tidak meneruskan wajah apa ini karena momennya bukan momen kita. Artinya bagaimana baik enak itu barokah, dan bagaimana susah tidak enak itu juga menjadi barokah. Dan kamu nanti di tengah masyarakat juga akan mengalami seperti itu. Kamu jadi orang pintar, bagaimana pintarnya kamu jadi barokah. Jika kamu tetap menjadi orang bodoh, bagaimana kebodohan kamu menjadi barokah. Dan selanjutnya kamu nanti di tengah masyarakat, kamu juga seorang pejabat, punya jabatan yang tinggi, bagaimana jabatan yang tinggi itu barokah. Dan demikian pula bagaimana jika kamu menjadi rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa, juga barokah. Termasuk bagaimana jika kamu menjadi orang yang kaya harta yang banyak, tapi barokah. Dan bagaimana jika kamu diuji oleh Allah menjadi orang yang miskin maupun diuji oleh Allah sakit bertahun-tahun. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Amin. Tetapi jika itu ujian dari Allah, bagaimana semuanya menjadi barokah. Ini yang harus kita camkan. Hada firaqu baini antara Musa dan Khidir sudah memberikan pelajaran untuk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kamu bisa memiliki ilmu yang manfaat. Tolong dicamkan, diperhatikan. Kamu harus punya ilmu yang manfaat. Jangan sampai
kamu tidak punya ilmu yang manfaat, sebab ilmu yang tidak manfaat dianggap oleh Allah. Jadi tolong diperhatikan dan diingat suara saya ini selamanya. Ilmu yang tidak manfaat, apa siksanya, apa balasannya oleh Allah? Tahu bilang ini orang yang memiliki ilmu yang tidak manfaat, maka diuji matinya mati dalam keadaan masih muda, belum nikah, belum punya anak, usia yang masih muda, tapi Allah sudah mentakdirkan harus mati. Itu tanda ilmu yang tidak manfaat. Yang kedua, tanda ilmu yang tidak manfaat. Meskipun kamu punya harta yang melimpah ruah, meskipun kamu punya jabatan yang tinggi, tapi harta yang begitu banyak, jabatan yang begitu tinggi, ternyata tidak membahagiakan diri, tidak membahagiakan dirimu. Itu pertanda ilmu yang tidak manfaat. Bahkan harta yang banyak, tetapi dirinya masih susah. Ini hati-hati, dijaga. Salah satunya lagi, tanda ilmu yang tidak manfaat. Jika dia terjun di tengah masyarakat, dia ibarat sampah masyarakat. Meskipun ilmunya setinggi langit, pinternya menguasai dunia, tapi ilmu yang tidak manfaat, Allah akan mentakdirkan dia tidak berguna, dia tidak akan diperhatikan oleh masyarakat yang lain, ibarat sampah. Padahal hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Sekarang pertanyaannya, sebab apa ilmu kita menjadi ilmu yang tidak manfaat? Berkali-kali saya katakan di dalam kelas di sekolah, tolong ikuti pelanggaran kemaksiatan yang dilakukan. Dan supaya ilmu kamu menjadi ilmu yang manfaat, kamu harus banyak sedekah. Makanya di dalam proses wisuda seperti ini harus lunas. Semua persyaratan harus dilunasi. Nih. Jadi kalau kepingin memperoleh ilmu yang manfaat, kesinambungan dengan seorang guru, dengan guru-guru kamu, ini Fatihah. Sambangi guru kamu, doakan guru kamu, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Amalkan amalan-amalan sunnah hidayah wajib, sunnah, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, pagi duha. Bila perlu kamu puasa, tirakat. Kamu harus banyak berdoa. Jangan lupa kirim-kirim Fatihah kepada ahli betul, para ulama, terutama guru kita. Itu dalam rangka kesinambungan antara murid dengan guru. Ini supaya ada kesinambungan. Kesinambungan tidak berarti harus ketemu sholat. Jika baik, jika itu bisa dilakukan baik sekali. Jika tidak bisa, minimal doakan guru-guru kamu. Itu proses untuk supaya ilmu kamu menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Anak kamu akan terjun di tengah masyarakat. Tolong diingat, teori Profesor Dr. Taksonomi Blom. Profesor Dr. Taksonomi Blom mengatakan bahwa kamu harus paham yang namanya 5W1H. Ini konsep.
berkiprah, berjuang, berperan di tengah masyarakat harus paham dan menguasai 5W 1H. Apa 5W? 1 adalah apa? Apa kamu harus paham? Ini tentang apa? Setelah apa yang harus kamu pahami? Siapa? Siapa orang yang mengatakan? Siapa orang yang melakukan? Seorang A dengan seorang B tidak sama latar belakang keilmuannya. Seorang A dan seorang B tidak sama latar belakang status sosialnya dan tidak sama latar belakang yang lain. Sehingga kamu mengetahui, memahami siapanya itu akan bisa menyimpulkan, akan bisa memaklumi dan tidak mudah menyalahkan seseorang. Tidak mudah menyalahkan seseorang. Kamu sebagai pengamat sejati, kamu sebagai seorang yang notabene bisa menjadi tokoh pengamat, politikus katakan. Maka jiwa politikus, jiwa pengamat sosial, pengamat politik, dan kecerdasan-kecerdasan moral itu harus dimiliki dengan konsep 5W 1H. Yang pertama apa? Yang kedua ini harus kamu camkan dan kamu bawa. Kamu nanti akan meninggalkan Al-Mustafa dan untuk berkiprah berjuang di tengah masyarakat. Maka pegang 5W 1H ini setelah apa, siapa, kapan persoalan, kapan sesuatu itu dilakukan, kapan di waktu malam, di waktu siang, tentu tidak sama. Di waktu dingin, di waktu panas, tentu tidak sama. Di waktu kecil, di waktu besar dan sudah tua, tentu tidak sama. Di waktu suasana ini dan suasana itu, acara ini dan acara itu, apa? Where? Selanjutnya adalah where? Di mana? Di mana itu tentu tidak sama. Di pasar, di masjid. Kalau saya di sini pakai jas. Kalau di dalam rumah pakai jas terus, nanti buangin yang susah. Ya, kapan coploknya? Ya, jadi di mana ini penting. Saya di kelas berhadapan dengan kamu, saya bicaranya seperti ini. Tapi kalau bicara di konstituen, pendukung-pendukung saya akan berbeda. Saya berhadapan dengan pejabat-pejabat ketika sidang paripurna DPR Kabupaten Tuban juga akan berbeda. Di mana itu penting? Sehingga itu yang akan mendewasakan kamu, mencerdaskan kamu, bagaimana kamu bisa berkiprah dan berjuang. Kamu akan bisa memposisikan dirimu. Kamu akan cepat menjadi perhatian masyarakat. Kamu bisa menjadi tokoh, pejuang, pemimpin bangsa. Karena pemahaman ini penting. Dan why, mengapa? Why, mengapa? Kemudian yang terakhir, how, bagaimana? Ini anak yang harus dipahami sebagai konsep bekal. Dan ini yang terakhir pesan saya, yaitu apa yang kau miliki ilmu harus kamu lakukan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan pesan saya paling akhir, kamu harus bisa mencerminkan di tengah masyarakat yang positif, sehingga bagaimana kamu menjadi alumni Al-Mustafa, alumni Madrasah Aliyah, menjadi alumni yang handal, yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat tetap memperhatikan Madrasah Aliyah, sehingga Aliyah tidak dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan para alumni. Oleh karena jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang negatif
jaga diri, jaga kehormatan, terutama anak-anak perempuan. Ini karena zamannya zaman sudah balik, seolah-olah kebebasan seks, kebebasan pergaulan ini semakin parah, semakin merajalela. Maka anak-anak harus bisa menjaga diri demi alma mater dirimu, kehormatanmu, kehormatan madrasah kita, kehormatan guru-guru kita, dan orang tua masyarakat kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi nusa dan bangsa, bisa berjuang dan bisa melakukan apapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan atas nama Madrasah Aliyah, kalian bisa menyelenggarakan dengan maksimal, baik segi penghormatan, posisi maupun yang lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Bapak Abdullah SDMP dengan segala hormat kami persilakan. Khalid Isyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Yai Muhammad Ismail, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mustofawiyah, dumateng Bapak Yai Darsuki ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Kepala Sekolah, Kepala lembaga-lembaga yang ada dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustofawiyah, khususnya Bapak Kepala Sekolah Aliyah, Bapak Rofiuddin, SPD dan PDI yang kami hormati, dan kepada semua Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku, wisudawan, wisudawati yang kami sayangi. Puji syukur, alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan acara wisuda purna siswa MA Al-Mustofawiyah tahun ajaran 2019-2020 yang diselenggarakan dengan sangat-sangat sederhana. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tidak lupa semoga tetap teraturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau, sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku, wisudawan wisudawati yang kami sayangi, tidak banyak mungkin akan kami sampaikan, semuanya sudah tersampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin
Di sini kami hanya menegaskan kepada wisudawati pada hari ini bahwa wisuda pada hari ini janganlah dianggap sebagai akhir dari pendidikan kalian. Jangan sampai setelah ini menjadi momen wisuda yang sudah mari wis ora belajar, maka itu salah. Oke lah, mungkin belum bisa kalian ke jenjang formal perkuliahan, tapi itu tidak bisa menjadikan sampai berhenti untuk belajar, karena ada berbagai macam cara untuk sampai terus belajar. Maka jadikanlah wisuda ini sebagai satu jenjang acuan, satu langkah untuk terus sampean belajar dan belajar agar berpengetahuan, sehingga sebagaimana Allah dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sebagaimana tadi firman Allah, sampai akan memperoleh derajat yang luhur apabila sampean imannya sampean kuatkan, lalu pengetahuannya pun sampean lakukan. Pengetahuan ini tidak bisa diperoleh kecuali lewat pendidikan, pengajaran. Maka sekali lagi kami dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustofawiyah mewanti-wanti sampai semua, janganlah wisuda ini menjadi suatu akhir dalam tahapan pendidikan kalian, tapi menjadi suatu tahapan awal lagi dalam berpendidikan, proses pendidikan. Yang kedua, pesan kami kepada kalian bahwa nantinya setelah wisuda ini sampai ini menjadi cerminan alma mater Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustofawiyah, cerminan alma mater MA Al-Mustofawiyah, cerminan alma mater Bapak Ibu guru kalian, alma mater orang tua kalian. Maka di masyarakat lakukan hal-hal yang positif. Kalaupun terpaksa sama melakukan hal yang negatif, jangan sampai ketahuan siapapun, karena pada saat ini sering kali apa yang dilakukan diupload, difoto, diumumkan secara tidak langsung sampai umumkan pada dunia, bukan hanya pada masyarakat tapi pada dunia. Maka jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Sudahlah, jangan keseringan selfie, apalagi hal-hal yang sampai foto itu sesuatu yang tidak begitu ada gunanya. Karena sampean ini pada saat ini sudah ada alma mater yang ada di pundak sampean. Terakhir kami doakan apa yang kamu peroleh di jenjang MA Al-Mustofawiyah ini, semoga sekecil apapun yang sampean peroleh, ilmu di sini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pada akhirnya itu akan meningkatkan iman sampean, yang pada akhirnya sampean akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling akhir, tidak lupa kepada Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, staf MA Al-Mustofawiyah, tidak ada yang bisa kami aturkan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustofawiyah kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Belum bisa kami membalas dengan apapun, hanya kami berdoa, jazakumullahu khairan ahsanal jazaa. Semoga kita semua dalam naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami,
muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian